warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Septian Anaruda, NIM 192121074. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 4 mata kuliah ilmu tafsir akan menjelaskan tentang zakat. Ya, mungkin beberapa sudah dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat maupun dalil hadis yang menjelaskan tentang macam-macam zakat, kapan dikeluarnya zakat, dan ukuran zakat tersebut. Ya, yang pertama yaitu macam-macam zakat. Zakat sendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah. Ya, mungkin kita sudah tahu apa arti itu fitrah. Fitrah yaitu artinya suci, mensucikan. Nah, ya, tujuannya zakat fitrah itu jelas, yaitu mensucikan harta kita. Ya, di sini banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang zakat fitrah. Di sini saya akan mencongkel salah satu hadis tersebut, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Hadis tersebut berbunyi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitro sya'am min tamrin aw sya'an min syairin alal abdi wal khurri wat nagari wal unsa was sogiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'addi qabla khurujin nasi ila sholah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa 1 sok kurma dan 1 sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya menuju sholat. Ya, dalam hadis tersebut kita ketahui bahwa ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok kurma maupun gandum. Ya, 1 sok itu adalah ukuran tradisional pada zaman Nabi dulu. 1 sok itu sama dengan 4 kali mud. Nah, ulama menafsirkan bahwa 1 mud itu sama dengan ini, 1 cakupan kedua telapak tangan. Misal 1 mud gandum berarti 1 cakupan gandum. Nah, di sini 1 sok itu sama dengan 4 kali mud, berarti 4 kali cakupan kedua telapak tangan. Nah, kalau dikonversikan dalam berat pada zaman sekarang itu pasti tidak setara, tidak seimbang, karena jelas pada zaman dahulu apalagi orang Arab itu pasti cakupan kedua tangannya lebih besar daripada kita. Jelas para ulama itu berbeda pendapat dalam menafsirkan 1 sok tadi. Contoh saja, Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah menafsirkan bahwa 1 sok itu setara dengan 2,5 kg makanan pokok, yaitu beras. Nah, kalau misal nggak ada beras, bisa dikonversikan menjadi uang. Uangnya harus setara dengan nominal 2,5 kg beras tersebut. Sedangkan Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, menafsirkan bahwa 1 sok itu setara dengan 2,5 kilo atau 3, liter makanan pokok. Nah, kalau tidak ada beras, maka bisa dikonversikan menjadi uang yang setara dengan berat tadi. Ya, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa semua orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Tidak memandang orang tersebut merdeka, kecil atau besar, atau kaya. Pokoknya selagi orang itu masih hidup dalam waktu pembayaran zakat tersebut, maka dia wajib membayar zakat tersebut. Bahkan orang yang baru lahir saja harus membayar zakat. Lalu siapa yang membayarkannya? Yaitu kedua orang tuanya. Nah, jika ada orang yang meninggal sebelum dilakukannya
zakat, maka orang tersebut tidak berwajib untuk membayar zakat. Lalu untuk batasannya sendiri yaitu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, jika ada orang yang zakat sesudah Idul Fitri, sholat Idul Fitri tadi, maka zakat tersebut dianggap sebagai sedekah. Ya, macam-macam zakat selanjutnya yaitu zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal itu artinya harta, kekayaan. Maka dapat diartikan bahwa zakat mal yaitu zakat yang diberikan dari hasil kekayaan atau harta kita. Nah, syarat-syarat zakat mal itu sendiri yaitu harta itu milik kita sendiri. Beberapa harta atau kekayaan yang harus dizakati yaitu seperti emas, perak, terus hasil pertanian, perlautan, pertambangan, kas, dan binatang ternak. Pokoknya jika harta atau kekayaan tersebut sudah mencapai nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkannya zakat. Ini saya tidak akan membahas secara menyeluruh tentang masalah zakat ini karena ini bukan mata kuliah usul fikih atau fikih. Ya, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat ini yaitu terdapat pada surah Al-An'am ayat 141. Ayat tersebut berbunyi, wa huwaladzi ansa'aha jannatin ma'rusatin wa ghairu ma'rusati wa nahla wa jar'a muhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana mutasabihan wa ghairu mutasabih kulu min tamrihi idza amruhu wa atu haqqahu yauma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memeti hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di sini banyak para ulama maupun lembaga-lembaga penafsiran yang menafsirkan ayat tersebut. Seperti tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir milik Kementerian Agama Saudi Arabia. Kemudian ada juga tafsir Al-Muhtasar, yaitu markas tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Sholeh bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Besar Masjidil Haram. Dari banyaknya macam-macam penafsiran tersebut, ada sebuah kesamaan, yaitu kita itu menanam sebuah tanaman atau buah-buahan itu di atas tanah Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak jika kita panen, kita harus membagi-bagikan kepada yang membutuhkan, tidak harus ditimbun sendirinya. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Takutnya karena kalau kita kelak berlebih-lebihan, maka ada suatu tindakan mubanjir, dan mubanjir itu sendiri sangat tidak disukai oleh Allah dan dekat dengan perilaku setan. Selanjutnya yaitu tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir ini menjelaskan bahwa kaum musyrikin Mekah bertindak sesuai dengan seenaknya sendiri, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya sendiri. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Maka tafsir ini menjelaskan janganlah berperilaku seperti orang musyrik yang berperilakuan seperti setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ataupun ada kesalahan dalam penyampaian di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.